kami sudah mengetes hampir semua lini Subaru yang dijual di Indonesia saat ini. Dan kami bisa menjamin sampai dengan hari ini adalah lini yang paling menyenangkannya. Subaru BRZ. Yes teman-teman, ini adalah Subaru BRZ atau whatever lah ya teman-teman. Dan ini sebenarnya kalau kalian tahu universe-nya Harry Potter, mobil itu disebut dengan mobil yang mudblood. Karena ini tuh nggak murni banget buatan Subaru. Mobil ini berdarah campuran Subaru dan Toyota tepatnya. Tapi di darahnya itu memang yang kental adalah dari Subarunya. Karena platformnya pakai Subaru Global Model Platform yang paling baru, terus juga mesinnya pakai mesin boxer racikannya Subaru. Jadi secara umum, ya mobil ini sebenarnya Subaru banget ya. Dan mobil ini nggak hanya kami klaim sebagai mobil yang paling menyenangkan untuk kelas ini, tapi juga mobil yang value for money sangat baik teman-teman. Subaru menjual BRZ ini dengan harga 870 juta. Dan di antara kompetitornya, atau kalau di antara rekan kembarannya, Toyota GR86 itu dijual paling murahnya 900 jutaan dan yang otomatiknya di 1 miliaran. Sementara yang bertemu langsung dengan ini yang juga masih satu rumpun ada Mazda MX-5 itu harganya memang lebih murah tapi speknya lebih di bawahnya. Sehingga mobil ini layak kami sebut juga mobil yang value for money-nya sangat baik. Sebagai mobil kembar, pastinya BRZ dan juga GR86 itu punya kemiripan yang hampir sama teman-teman, kayak Avanza Xenia lah kurang lebih ya. Nggak hanya dari desainnya, bentuknya, dimensinya juga kurang lebih mirip-mirip. Hanya part-part yang detail yang agak dibedakan supaya yang menjadi ciri khasnya lah ya. Tapi secara umum, BRZ ini sudah masuk generasi kedua dan di generasi kedua ini hadir dengan tampilan yang lebih fresh, lebih agresif, dan ya lebih mengikuti tren zaman saat ini. Dan kami sih suka teman-teman dengan desain seperti ini. Subaru BRZ ini hadir dengan ukuran yang identik dengan Toyota GR86. Dimensinya, wheelbase-nya, hingga ground clearance-nya, dan spek kakinya pun sama persis. Fascia mobil ini semakin agresif, apalagi dikawal dengan bumper rendah yang dibekali dengan lubang airflow yang dapat mengalirkan udara hingga ke bagian sampingnya. Kehadiran side skirt dan beberapa tarikan garis agresif juga membuat BRZ ini tampil sangar. Sementara di belakangnya, model lampu 3D yang ikonik ala Subaru kekinian dikawal dengan ducktail minimalis. Kita nyalain dulu. Panas soalnya teman-teman. Masuk interiornya, khasnya mobil di kelas ini ya, compact sport car gitu. Untuk saya yang punya postur tubuh besar kayak gini, harus agak effort sedikit nih teman-teman. Karena ya harus agak jongkok, terus masuk pelan-pelan yang ribet lah dan keringetan. Anyway, interior dari Subaru BRZ ini memang didominasi sama material yang berkualitas teman-teman. Ini ada bahan suede di joknya dan juga beberapa panel di pintu ini dikasih bahan suede gini dan juga dikombinasikan dengan kulit yang dijahit dengan benang merah nih. Tuh red stitch kayak gini di jok dan juga di setirnya ini memang bikin adrenalin kita jadi terpacu ya. Belum lagi ini untuk dashboardnya didesain rendah jadi visibilitas sangat baik ke depan, khas mobil balap gitu ya. Dan Subaru nih karena ini proyek kolaborasi nggak bisa bermain konservatif secara desain, nggak bisa mengikuti idealismenya banget gitu ya. Sehingga thanks to BRZ ini kita nggak menemukan model kokpit yang mirip-mirip nih. Kan kita tahu ya Crosstrek itu mirip sama XV, mirip sama Forester, mirip sama Outback. Tapi kalau ini punya desain sendiri nih yang ya mirip sama GR86 sih Toyota. Teman-teman, saya harus menceritakan gimana rasa berkendaranya untuk menjelaskan kenapa mobil ini sangat menyenangkan. Yuk, ikut saya jalan-jalan. Teman-teman, menyetir Subaru BRZ ini memang menyenangkan sekali dan sukses bikin saya terus-terusan mesem-mesem ketika berada di balik kemudinya. Karena mobil ini tuh hadir dengan postur berkendara yang sangat sporty, terus juga ergonomis, dan gak kayak Mazda MX-5 yang kemarin kita tes.
mobil ini sebagai sport car yang compact, visibilitasnya sangat baik teman-teman. Kaca depannya luas, apalagi dengan dashboard yang rendah gini ya. Visibilitas sangat baik ke depan, ke samping pun demikian. Pilar A-nya nggak terlalu besar dan ada kaca kecil di sini nih, jadi ada tambahan untuk visibilitas. Dan ke belakang pun, wow, sangat-sangat luas teman-teman. Sehingga itu mendukung kita semakin percaya diri ketika menyetir BRZ ini. Dan ngomongin posisi berkendara, mobil ini bisa diatur-atur teman-teman. Setirnya bisa naik turun, maju mundur. Posisi joknya pun juga walaupun nggak elektrik gitu ya, tapi tetap bisa maju mundur, naik turun, dan bisa sangat disesuaikan. Dan yang menarik lagi teman-teman, ini adalah mobil sports car yang compact dan suspensinya itu dituning dengan sangat baik. Jadi walaupun ini mobil yang sport gitu ya, kesannya yang enak atau firm biasanya kaku, tapi ini enggak. Subaru BRZ ini masih cukup nyaman untuk dipakai sehari-hari di rute perkotaan yang jalannya mungkin agak kurang mulus gitu ya. Bersama pasangan pun masih cukup nyaman teman-teman. Feel bantingannya itu nggak terlalu kaku, jadi masih ada rasa empuk sedikit. Ya walaupun kalau kalian ketika dengar kata empuk di sports car pasti tahu ya gambarannya ya. Dan iya, ini adalah mobil yang menurut kami cukup versatile teman-teman. Apalagi ini setirnya dituning juga dengan sangat baik. Wow, presisi banget teman-teman. Dan ini adalah setir yang sangat komunikatif teman-teman. Kita bisa tahu gripnya segimana, grip bannya pun perlu diacungi jempol. Dan iya, secara pengendalian, impresi berkendara, mobil ini menyenangkan sekali. Karakter setir yang sangat presisi dan komunikatif membuat pengendalian mobil ini terasa meyakinkan. Belum lagi dimensi yang kompak juga membuatnya asik dibawa slap-slip di perkotaan. Tapi ya kalau dibandingkan dengan MX-5, jagoan Mazda itu bisa dibilang lebih lincah karena lebih kompak dan punya radius putar yang lebih pendek. Tapi di sisi lain, dimensinya yang kompak dan bobot ringan membuat mobil ini tetap lincah dengan body roll yang minim saat dibawa bermanuver. Oh iya, hati-hati ya dengan ground clearance-nya yang rendah. Lanjut teman-teman, sekarang kita bahas dapur pacunya. Dan ini juga nggak bisa bikin saya berhenti senyum-senyum ketika bawa mobil ini dipacu teman-teman. Luar biasa. Subaru memasangkan mesin baru teman-teman ke BRZ-nya ini. Kalau sebelumnya dia pakai mesin yang 2000 cc, sekarang dia pakai mesin yang kapasitasnya 2400 cc. Ini adalah mesin yang sama, mesin yang horizontally opposed atau boxer, dan khasnya mesin boxer gitu ya, punya karakter yang nggak nyentak-nyentak gitu, cenderung halus, linear, dan ya menyenangkan teman-teman untuk dikendarainya. Dan mesin boxer ini perlu diingat, diposisikan di depan dan cukup rendah, dan dengan layout yang tiduran ngebuat mobil ini jadi suportif secara handling. Jadi mesinnya itu bukan hanya bisa menyalurkan tenaga yang baik ke mobil ini, tapi juga mendukung mobil ini untuk bermain lebih menyenangkan lagi. Dan ini adalah mesin yang bertenaga teman-teman. Dibandingkan BRZ generasi sebelumnya, definitely dengan kapasitas yang lebih besar, tenaga dan torsi dari mesinnya ini juga meningkat. Dan iya, dengan segala racikannya, ini adalah mesin yang sangat kuat teman-teman. Apalagi ada banyak mode berkendara yang bisa dipilih di sini nih. Ada sport, ada snow, dan yang paling saya suka ini track mode, yang kalau kita ubah ganti ke track mode, dia langsung berubah speedometernya dan bikin kita penasaran untuk memacunya lagi. Wow, menyenangkan sekali. Selain itu teman-teman, mobil ini dibekali dengan limited slip differential di belakangnya, sehingga kita terjaga dengan mobil ini walaupun tenaganya tergolong besar untuk mobil sekompak ini. Dan yang menyenangkan juga, tenaga dari mesinnya itu tersalurkan ke rodanya, walaupun bukan 4 roda gitu ya khasnya Subaru. Subaru harus bermain keluar zona nyamannya dengan
meracik BRZ ini dengan hanya rear wheel drive atau FR gitu ya, front engine rear wheel drive. Tapi nyatanya karakter penyaluran tenaga dari BRZ ini terasa natural dan iya, lagi-lagi kata menyenangkan adalah yang paling tepat untuk menggambarkan pengendalian mobil ini, teman-teman. Dan jangan lupakan transmisi otomatisnya ini adalah transmisi yang cekatan sekali, responsif dan presisi. Sehingga kalau kita pakai mode manualnya, misalnya di sini ada pedal shift, kita bisa atur, kita turun, kita naik langsung dia blep pindah, dan itu respon yang sangat baik sehingga kita terus disuapin gitu ya dengan tenaga yang kita butuhkan. Wow. Ya walaupun teman-teman nggak kayak BMW M transmissionnya gitu ya, yang ketika pakai mode manualnya dia bisa benar-benar total kontrol. Kalau ini, kalau kita lagi pakai mode manualnya, tuh misalnya kita lagi agak kurang pas gitu ya bebannya, dia pasti akan langsung otomatis berubah ke mode otomatisnya lagi. Sehingga ya mungkin keasikan berkendaranya agak berkurang sedikit aja. Tapi kalau kita rutin pakai mode otomatisnya, kalau kita rutin membawa mobil ini berkendara secara ekonomis, mobil ini bisa-bisa aja jadi mobil yang juga enak dipakai harian karena irit bahan bakarnya. Tapi yang pakai mobil sports car gini kayaknya ya nggak peduli-peduli amat soal konsumsi bahan bakar rata-rata ya. Subaru BRZ yang sekarang hadir dengan mesin yang lebih besar ketimbang generasi terdahulunya. Sekarang, Subaru Toyota percaya untuk memasangkan mesin boxer 2400cc ke duet BRZ dan Giar 86-nya ini. Mesin ini bertenaga lebih besar pula tentunya. Diklaim tembus 231 horsepower dan torsi 205 Nm yang bisa diraih di putaran yang tergolong rendah. Nah, kalau kita bandingkan dengan MX-5, jelas dengan mesin yang lebih besar, BRZ GR 86 lebih buas tenaga dan torsinya. Tapi untuk urusan efisiensi bahan bakarnya, MX-5 bisa bicara lebih banyak nih. Ya walaupun catatan konsumsi bahan bakarnya nggak seirit Mazda MX-5, tapi menurut kami bahan bakar yang sedikit lebih banyak harus kita beli untuk bersenang-senang dengan Subaru BRZ ini adalah sesuatu yang worth it. Karena saya sendiri dari awal menggunakan mobil ini, mengetes mobil ini, rasanya sulit untuk berkendara secara ekonomi. Kalau mungkin nggak untuk nyari hasil pengetesan gitu ya, rasanya sulit sekali karena mobil ini benar-benar menyenangkan. Dan menurut saya pembeli Subaru BRZ juga rasanya nggak terlalu ambil pusing gitu ya dengan bensin yang harus dibeli terus-menerus karena mobil ini cukup boros. Tapi ya it is what it is, teman-teman. Mobil ini adalah mobil yang menyenangkan untuk dikendarai, dan kalau kalian yang juga suka menyetir pastinya akan gampang jatuh cinta dengan Subaru BRZ ini. Dan teman-teman, dari tadi kita udah ngebahas soal kelebihan-kelebihannya, tapi mobil ini juga nggak luput dengan kekurangan sebenarnya. Mari setelah ini kita rangkum kelebihan dan kekurangan dari Subaru BRZ ini. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Yang pertama, mobil ini nggak kayak kompetitornya yaitu Mazda MX-5 yang polosan. Mobil ini hadir dengan fitur-fitur yang modern, teman-teman. Jadi walaupun ini pure sport gitu ya, tetap dikasih fitur-fitur yang modern kayak ADAS yang lengkap. Tuh lihat di kacanya ada 2 buah kamera. Itu adalah fitur EyeSight-nya Subaru. Jadi banyak fitur ADAS-nya di mobil ini. Dan juga mobil ini hadir dengan mode berkendara yang variatif banget, bahkan sampai ada track mode-nya. Dan itu bikin mobil ini terasa lebih pure. Kelebihan kedua dari pengendaliannya, teman-teman. Walaupun mobil ini mobil yang pure sport gitu ya, tapi dia nggak serta-merta bikin mobil yang kaku untuk dipakai sehari-hari gitu. Mobil ini masih diset dengan suspensi yang fleksibel dan juga cukup versatile untuk dipakai harian di jalan yang kurang mulus. Dan juga kalau kita lagi bawa pasangan atau bawa anak, pasti nggak akan ngerasa terlalu kaku gitu di mobil. Dan kelebihan terakhir datang dari akomodasinya, teman-teman. Ini adalah mobil sport, tapi mobil ini bisa bawa barang yang besar karena bagasinya ini bisa di-expand, teman-teman, dengan melipat jok baris keduanya. Ya walaupun agak ribet ngelipatnya, tapi ya mobil ini menunjukkan ini mobil sport yang bisa bawa furnitur, tas golf, dan banyak barang bawaan istri atau keluarga kita yang gede-gede. Tapi sayang ya, kenapa ini bagasi ada ban serepnya dan nggak di cover nih? Sayang banget.
Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum kekurangannya. Dan yang pertama datang dari aura kabinnya, khususnya aura kokpitnya ya teman-teman, yang agak kurang modern nih. Sayang banget, salah satu hal yang bikin kabinnya ini dan kokpitnya ini khususnya ya, ngebuat tampak agak kurang ikutin tren saat ini adalah karena head unitnya resolusinya rendah dan juga bezelnya lumayan tebal. Jadi nggak kayak mobil yang datang dari era zaman sekarang ya. Padahal mobil ini generasi keduanya hadir di tahun 2022. Kayaknya Subaru bisa nih, kalau di facelift-nya nanti meningkatin resolusi head unitnya sekalian resolusi kamera belakangnya. Kekurangan kedua adalah kekurangan yang paling malas saya ilustrasikan ke kalian. Karena saya mau gambarin posisi duduk di bangku baris kedua ini teman-teman, yang sebenarnya nggak ada dan nggak bisa untuk orang dewasa. Kenapa? Ini memang saya bisa duduk di sini sih. Tapi ini kepala nih kayak gini nih, lihat nih leher nekuk dan juga ini jok depannya belum saya mundurin banget. Jadi sebenarnya dibandingkan Subaru mengklaim ini adalah jok 2+2, mending di belakang sini dikosongin dan diganti jadi kompartemen penyimpanan aja teman-teman. Dan kekurangan terakhir adalah dari noise isolation-nya atau kekedapan kabinnya teman-teman. Sayang sekali mobil ini tuh punya road noise yang cukup mengganggu sebenarnya sih. Jadi kayaknya perlu tambahan firewall gitu ya, supaya ya lebih enak lah ya didengarnya. Tapi suara mesinnya sih menyenangkan sekali didengar nih. Wow, bisa high rev lagi. Subaru BRZ ini adalah mobil sport yang layak sekali didamkan. Desain yang garang, material dan build quality yang berkualitas, sampai mesin dan pengendalian yang sangat baik membuat mobil ini terasa mengagumkan. Apalagi dengan harga jualnya yang sangat kompetitif ketimbang kompetitornya. Value for money mobil ini sangat baik artinya. Nah, sekarang berarti tinggal Subaru aja yang harus fokus di Indonesia dan juga harus kokoh di Indonesia, jangan lagi pergi. Dan terus kembangkan sayap jaringan kalian lah ya di mana-mana supaya orang-orang bisa ngerasain BRZ ini. Untuk sekarang mungkin sekian teman-teman ulasan kami soal Subaru BRZ ini. Seperti biasa kalian kalau punya pendapat apa soal mobil ini kalian langsung sampaikan aja di kolom komentar di bawah. Dan kalian juga bisa baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman sekian aja. Saya Somit, stay safe dan bye-bye.